Udah ya. Oh ya sudah, kalau yang lainnya tidak aktif katanya. Ada beberapa yang jaringannya tidak stabil ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya. Perkenalkan, saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat. Nama saya Melisa Winda Pertiwi. Dan ada Ibu Mira Kusmira juga sebagai tutornya. Nah, sebelum itu karena saya meminta kalian mengaktifkan kameranya, jadi saya ingin dokumentasi dulu ya, supaya masih fresh wajahnya ya. Oke, siap? Senyum ya semuanya. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Oh, ternyata ada yang baru mengaktifkan. Baik, saya ulangi lagi ya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, kita mulai untuk acara intinya ya. Jadi, kami mengadakan pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan aplikasi WhatsApp Group. Nah, di sini karena kita tahu sendiri latar belakangnya itu pandemi ini kunjungan itu sangat dibatasi. Jadi, kami merekomendasikan untuk penggunaan WhatsApp Group sebagai alat komunikasi nantinya, jadi untuk memudahkan berbagai pendataan. Untuk detailnya, saya persilahkan Bu Mira sebagai tutornya untuk melakukan workshop pemanfaatannya ya. Dipersilakan Bu Mira. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Bu Melisa Winda Pertiwi atas waktunya. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, di sini saya Mira Kusmira. Di sini saya bertugas sebagai tutor, di mana ingin men-sharing sedikit mengenai masalah WhatsApp. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dan meluangkan waktunya di kala kerja ya untuk mengikuti workshop mengenai tentang mengenai tentang WhatsApp ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, di sini mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya WhatsApp atau yang namanya dengan aplikasi WhatsApp, karena setiap hari, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap menit ya kalian atau Bapak Ibu di sini menggunakan WhatsApp di sini untuk media komunikasi, untuk media berbisnis ataupun untuk media bekerja, apalagi sekarang untuk para mahasiswa ya, para pelajar sudah menggunakan aplikasi WhatsApp untuk media belajarnya. Nah, di sini untuk Bapak Ibu, di sini ada sedikit materi yang ingin saya sharing mengenai tentang pemanfaatan aplikasi WhatsApp Group sebagai media pendataan penduduk bagi operator pelayanan kependudukan Karang Taruna Kecamatan Purbaratu.
Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Kecamatan Purbaratu yang sudah hadir di acara ini. Ya. Nah, untuk WhatsApp itu sendiri, mungkin sudah pada tahu ya, WhatsApp itu sama ya tujuannya seperti sebelum ada WhatsApp, mungkin dulu sudah mengenal adanya dengan grup di BBM, ya ada grup Facebook, ada grup di WeChat atau aplikasi lainnya. Nah, sekarang di sini kita ingin menggunakan atau ingin mendokumentasikan WhatsApp group untuk media pendataan di Kecamatan Purbaratu ya. Nah, untuk apa sih WhatsApp ini dibuatkan WhatsApp group ini, yaitu untuk memudahkan jaringan komunikasi ya orang-orang dengan ketertarikan yang sama, misalnya antara komunitas, antara alumni atau mungkin saja anggota keluarga besar. Jadi bisa saling silaturahmi dengan adanya WhatsApp group di sini ya. Nah, untuk membuat WhatsApp group di sini, mungkin Bapak Ibu juga ada sebagian yang sudah tahu atau mungkin sebagian yang belum tahu gimana sih misalkan cara membuat grup dan mengundang peserta gitu kan, membuat grup WhatsApp. Oh, saya ingin membuat grup WhatsApp nih, misalkan saya ingin komunikasi dengan alumni SD. Nah, bisa misalkan seperti itu ya, tapi di sini kita menitik beratkan kepada pendataan ya untuk masalah di bidang pekerjaan ya. Nah, cara membuat grup atau WhatsApp grup dan mengundang peserta di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Di sini pertama kita bukalah aplikasi WhatsApp di perangkat Anda ya, berarti di handphone Anda, di handphone masing-masing, silakan bisa dibuka atau bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu. Nah, buka aplikasi WhatsApp di perangkat Anda, lalu tap 3 icon ya, 3 titik icon yang ada di pojok atas. Nah, setelah di-tap atau diklik, nah kemudian pilih opsi grup baru. Nah, di sana ada ya, ada grup baru di sini nih. Ada tulisan grup baru. Lalu setelah itu tambahkan anggota minimal 1 kontak, berarti 1 nama teman atau nama perangkat kerja atau di tempat kerja Anda. Nah, berikan nama grup dan gambar grup WA yang akan dibuat. Berarti misalkan kalau Anda atau Bapak Ibu yang ingin membuat misalkan dalam pendataan, misalkan pendataan KTP. Nah, berarti di sini kita membuat namanya yaitu pendataan KTP Purbaratu. Nah, setelah itu lalu terakhir tap ikon centang berwarna hijau. Nah, setelah itu selesai. Lalu selesailah membuat WhatsApp grup atau grup WhatsApp. Sangat mudah ya Bapak Ibu untuk membuat WhatsApp grup. Di sini berarti tinggal mengundang teman-teman atau misalkan perangkat kerja yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal dimasukkan. Lalu nanti misalkan kalau untuk penduduk atau misalkan warga yang ingin pendataan KTP, berarti nanti tinggal dimasukkan ke dalam WhatsApp di sini. Nanti tinggal diundang gitu kan, diundang. Ada lagi misalkan untuk membuat atau mengundang peserta ini kita dengan cara yang lain dengan membagikan linknya ya, kita lihat. Nah, sebelum mau ke linknya nanti ada mengganti nama dan foto. Nah, foto grup WA. Nah, biasanya kalau misalkan setiap ada update gitu ya, nah biasanya nama dan foto grup WA di sini juga bisa diupdate gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, setelah sudah mengetahui cara grup WA dan sudah berhasil membuatnya, tadi Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuat grup WhatsApp. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengganti namanya. Kalau misalkan tadi, misalkan nama grupnya tadi adalah pendataan KTP, saya mah pengen yang lain namanya, boleh, silakan nanti diganti. Kalau misalkan fotonya mau diganti, boleh, silakan. Caranya dengan seperti apa? Sama, Ibu, Angga, untuk Bapak Ibu juga bisa buka aplikasi WhatsApp, lalu pilih chat group. Nah, chat group yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Nah, setelah itu sama tap icon 3 titik yang berada di atasnya, berarti yang seperti tadi. Kemudian pilih opsi info group, tap icon dengan logo pensil untuk mengganti nama grup WA. Namun sebelumnya berarti Bapak Ibu harus menyiapkan dulu, gitu kan, menyiapkan dulu namanya apa, lalu grup namanya apa, setelah itu fotonya juga misalkan mau menggunakan foto seperti apa, lalu disiapkan dulu di galeri. Setelah disiapkan di galeri, nanti kemudian tap grup untuk mengganti foto dari grup WA tersebut. Ya, tinggal diambil dari galeri tersebut. Setelah itu beres, ya sudah mengganti nama
dan foto grup dari WA yang sudah Ibu Bapak buat. Oke. Nah, untuk selanjutnya, lalu ada mengundang ke grup WhatsApp. Nah, ada cara kedua untuk mengundang ke grup WhatsApp itu. Cara kedua yaitu terdapat dua cara berbeda yang dapat digunakan untuk mengundang masuk orang ke grup WA. Yang pertama, cara invite grup WhatsApp langsung. Ada yang tidak langsung, gitu kan. Kalau yang langsung itu seperti apa? Langsung seperti ini adalah buka aplikasi WhatsApp, nah lalu buka lagi grup yang Ibu Bapak buat tadi. Nah, kemudian tap ikon 3 titik di bagian atas, sama seperti yang dilakukan pertama kali Bapak Ibu membuat WhatsApp grup tadi ya. Pertama kali sama, itu juga untuk tata caranya. Lalu pilih opsi info grup, lalu pilih tambahkan peserta. Nah, undang dengan cara memilih kotak dari orang yang Anda inginkan. Jika sudah, tap tombol centang yang berada di bawah. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi buka aplikasi, lalu buka grup, kemudian tap 3 titik ikon di atas. Nah, seperti ini. Pilih opsi grup, lalu pilih tambahkan peserta. Nah, di sini ya. Nanti kalau Ibu perhatikan di sini sudah ada tambahkan peserta, lalu undang dengan cara memilih kontak yang Anda inginkan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengundang siapa, rekan kerja, atau misalkan kalau misalkan WhatsApp grupnya berupa alumni, berarti nama teman di Bapak Ibu sekalian ya, nanti diundang. Jika sudah, tap tombol centang yang berada di bawah. Nah, berarti yang tanda checklist ini ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Nah, setelah itu sudah beres. Nah, gampang ya Bapak Ibu, mudah dipahami jika Bapak Ibu dipraktekkan. Mudah lah ya. Anak SD juga sekarang sudah memahami hal-hal seperti ini ya. Tapi kita sebagai mungkin yang sudah yang sudah sepuh atau yang sudah mungkin lupa lagi gitu ya, caranya bisa diingatkan lagi ya dengan adanya workshop seperti ini. Nah, lalu cara invite grup WhatsApp melalui link. Nah, melalui link di sini yang pertama, kalau tadi secara langsung, kalau di sini dengan cara melalui link. Yang pertama sama ya, buka chat dari grup WA. Nah, buka lagi. Setelah itu kemudian tap icon 3 titik di bagian atas. Sama ya, seperti ini. Lalu kemudian masuk ke info grup. Nah, di sini ada info grup ya, di sini ada info grup. Tap opsi undang via tautan. Nah, di sini ada via tautan ya, via tautan. Setelah itu copy link tautan grup tersebut. Nah, di sini sudah ada ya linknya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, bisa dilihat untuk link tautannya. Lalu kirimkan link ke orang yang ingin diundang ke grupnya. Berarti tinggal dikirimkan gitu kan. Nah, nanti setelah melalui link ini, mungkin Bapak teman Ibu tinggal mengklik link ini, jadi bisa langsung masuk ke grup yang Bapak Ibu buat ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya cara mengirim foto melalui WA group. Nah, selain tadi mengubah foto, mengubah nama, mungkin untuk pendataan di sini kita memerlukan cara mengirim foto melalui WA group. Fungsinya untuk apa? Karena di sini kita dalam masa pandemi ini mungkin Bapak Ibu yang bekerja di perangkat mengenai tentang pendataan ya, sekarang tidak secara langsung berhadapan dengan face to face dengan customer gitu kan. Jadi untuk pendataan ini kita lakukan secara online ya, secara online. Nah, dengan cara menggunakan WA group ini. Nah, untuk mengirimkan foto atau mengirimkan data-data yang ingin disampaikan kepada petugas, ya. Nah, nanti sama seperti yang tadi, kita buka dulu WA-nya, ya, WA group yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, lalu klik icon atau lampirkan. Nah, di sini ya ada tanda seperti ini. Kalau ini kayak tanda jepitan untuk kertas ya Bapak Ibu di sini. Nah, di bawah, nah paling bawah di sini Bapak Ibu tinggal klik ya, klik galeri atau kamera, pilih foto yang ingin dikirimkan. Nah, di sini biasanya setelah klik tanda seperti yang penjepit kertas ini, lalu nanti akan masuk ya, masuk ke galeri kamera. Di sini ada tulisan galeri. Nah, setelah itu tinggal diklik, berarti nanti masuk ya ke halaman galeri Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah masuk ke
foto-foto Bapak Ibu, nanti mana misalkan data yang ingin Bapak Ibu kirimkan kepada petugas. Nah, setelah itu, setelah dipilih, klik panah yang ada di bawah ini. Nah, setelah dipilih misalkan data ada kakak ya, misalkan ada KTP yang ingin dikirimkan identitasnya kepada si petugasnya, lalu tinggal klik di send ya. Nah, berarti sudah terkirim kepada grup untuk pendataan ini. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu caranya untuk mengirimkan data-data yang digunakan dalam pendataan di Kecamatan Purbaratu ya, seperti itu ya. Tidak akan banyak-banyak ya untuk sharingnya, mungkin karena di sini hanya untuk pendataan gitu ya, hanya untuk pendataan mungkin ya hanya seperti ini saja gitu ya, hanya seperti ini saja dari pembuatan WhatsApp group, lalu mengubah nama atau mengubah foto, mengundang teman ya, mengundang teman, dan tadi terakhir adalah cara mengirimkan foto melalui WhatsApp group seperti itu. Ya mungkin itu Bu Melisa yang disampaikan oleh saya. Mungkin ada kata-kata lain dari Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Mira atas penyampaiannya ya untuk pemanfaatan WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu, jadi kami sengaja mengundang Bapak Ibu yang muda-muda, yang paham untuk workshop ini, yang paham mengenai teknologi terutama WA. Saya yakin kehidupan sehari-harinya sudah sudah terbiasa lah ya dengan aplikasi WhatsApp group ini. Nah, namanya juga yang kami undang itu salah satunya adalah Karang Taruna. Nah, di sini karena masyarakat itu tidak semuanya muda-mudi, maka misalkan orang tua kalian aja, orang tua Bapak Ibu kan misalkan anaknya ada yang menikah nih, tapi jauh di mana, jadi yang mengurusinya orang tua di sini. Nah, makanya orang tuanya, nih gimana nih untuk pendataannya, apalagi sekarang kunjungannya juga dibatasi. Nah, ini salah satunya fungsi WhatsApp Group itu untuk alat media komunikasi Bapak Ibu dengan operator pendataan pelayanan kependudukan. Nah, itu. Jadi, saya harap Bapak Ibu yang muda-mudi ini, Karang Taruna ini bisa sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama di Kecamatan Purbaratu dengan pemanfaatan WhatsApp Group. Nah, nanti boleh nih Bapak Ibu sharing, ini masuk ke grup ini, nanti tinggal upload aja apa data yang dibutuhkan, seperti itu ya. Oke, saya harap Bapak Ibu yang muda-mudi ini siap ya nanti untuk orang tuanya yang masih, ya kalau kata Bu Mira tadi, sesepuhnya lah ya, yang membutuhkan pendataan baik itu untuk akte kelahiran cucunya atau anak-anaknya gitu ya. Oke, mungkin kami buka sesi pertanyaan untuk sekarang ya. Oh, ada yang chat. Oh, ada yang menanyakan Bu Mira. Saya bacakan dulu ya. Dari Muhammad Rizaldi. Bagaimana cara mengantisipasi agar data yang kita upload lewat WA Group tidak disalahgunakan oleh orang lain? Oke, sebelum saya menambahkan, mungkin Bu Mira, silakan dijawab dulu ya Bu Mira, sebagai tutornya, saya persilahkan. Ya. Gimana tadi bisa diulangi Bu Mel pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasi agar data yang kita upload ke WA Group itu tidak disalahgunakan? Karena mengingat mungkin data-data yang diupload itu kan berupa data keluarga pribadi seperti kartu keluarga, IKTP. Ya, oke. Itu kembali lagi kepada operatornya. Misalkan ketika operatornya itu biasanya kalau untuk pendataan penduduk, ya, nah biasanya itu diupdate jadi per hari ya. Jadi misalkan hari ini, misalkan ada pendataan nih, misalkan Bu Mel nih mau mengajukan KTP, berarti Bu Mel itu langsung mengirimkan data-datanya ke operator. Nah biasanya operator ini langsung menyimpan data-data Bu Mel ini ke dalam perangkat, jadi tidak disimpan di dalam WhatsApp group tersebut. Jadi hanya kalau WhatsApp group di sini hanya sebagai media sebagai media jembatannya gitu. Tapi untuk pendataannya jadi nanti disimpan di dalam mungkin disimpan di dalam
database atau disimpan di dalam laptop, jadi langsung dipindahkan. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi untuk mengantisipasi data-data dari orang lain itu diambil gitu ya, karena zaman sekarang ini kan sangat mudah sekali ya untuk mengambil data-data, apalagi yang ada di WA group gitu lah, tinggal diklik. Bahkan kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan data-data itu kalau yang sudah masuk ke WA, nah biasanya sudah tersimpan langsung ya, kadang seperti itu juga. Tapi mungkin ada operator juga yang melakukan misalkan tata caranya gitu, mungkin seperti itu ya untuk mengantisipasinya. Baik, begitu kira-kira jawabannya Bapak Rizaldi. Oh ya, baik, terima kasih. Sepertinya Bapak Rizaldi sedang sedang di luarnya, mungkin sedang ramai, jadi lewat chat Bu Mira bertanyanya. Terima kasih ya Bapak Rizaldi. Bagaimana? Oh ya udah, baik, terima kasih. Jadi intinya kan nanti di WhatsApp group itu ada operatornya, Pak. Penanggung jawabnya lah dari pihak Kecamatan Purbalatu. Nah, itu yang nantinya akan menjembatani, kalau kata Bu Mira, sebagai nanti masyarakat mengupload foto dan langsung sama operatornya di data di kantor. Setelah itu selesai. Nah, mungkin untuk masyarakat luas, jika disalahgunakan tetap saja Pak, ada yang namanya butuh tanda tangan pribadi, NIK-nya, dan lain sebagainya yang bersifat privasi seperti itu. Dan saya yakin sih sesama masyarakat luas, apalagi masyarakat di Kecamatan Purbalatu, karena saling membutuhkan untuk pendataan penduduk, saya yakin untuk sharing seperti itu insya Allah aman, Kak. Karena lingkupnya hanya kecamatan tersebut, tidak secara luas, tidak secara sekota. Gitu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu? Saya mau bertanya. Oh iya, silakan Pak Agung. Oh, Pak Agung itu ya operator ya Pak. Oh, yang diskusi dengan saya. Diskusi dengan saya Pak. Makasih ya Pak. Apakah ada cara untuk memproses atau memilah dan memilih, misalkan di grup itu kan ada pengiriman data ya banyak dari masyarakat. Untuk yang data untuk yang sudah diproses, apakah ada cara untuk menandai data tersebut atau gimana? Di PIN, kalau di WhatsApp kan ada PIN, misalkan PIN kan maksimal 3 kan. Kecuali WA bisnis itu bisa banyak. Kalau PIN itu kan secara pribadi ya, ngirim langsung. Kalau di grup WhatsApp itu ada tidak? Bagaimana Bu Mira, pertanyaannya apa sudah dipahami atau saya ulangi lagi? Bisa diulangi untuk lagi. Menandai proses berkas kan ditandai ya. Untuk memproses berkas itu harus ditandai dulu, misalkan si orang ini mengirim hari ini, sedangkan grup WhatsApp itu kan banyak pengirimnya, selalu ke atas. Kalau gimana ya, kalau jadi mungkin proses menandai aja, proses menandai itu pemrosesan datanya. Untuk pemrosesan datanya, jadi mungkin Pak Agungnya seperti ini ya. Jadi antara yang mengirim hari ini dengan hari kemarin itu mungkin akan bersatu gitu ya Pak Agung ya. Seperti itu. Kan untuk ditandainya nanti di sana kan biasanya di WhatsApp grup itu nanti ada tanggalnya, ya ada tanggalnya, ada jam masuknya gitu kan. Seperti itu. Jadi kita bisa dilihat dari sana ya, dari tanggalnya seperti itu. Tapi mungkin kalau menurut kami gitu ya, menurut kami untuk operator, masukan untuk operator, jadi untuk melindungi data gitu ya, untuk melindungi data, jadi sebaiknya untuk WhatsApp grupnya jadi diupdate setiap hari gitu. Jadi untuk hari ini misalkan disimpan datanya untuk hari ini, berarti untuk besok lagi misalkan ada baru lagi. Jadi jangan sampai misalkan data hari ini bersatu dengan data yang kemarin. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi tidak bersatu datanya, biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi untuk satu hari kerja beres gitu harusnya. Iya, harusnya seperti itu. Jadi tidak menumpuknya atau tidak bersatunya antara berkas yang kemarin dengan yang sekarang. Mungkin itu masukannya dari kami.
Gimana Bu Mel, mungkin ada masukan lagi untuk Pak Agung? Mungkin maksudnya nanti menurut Pak Agung itu nanti kan yang ngupload itu langsung share upload itu. Itu banyak gitu. Ya. Udah satu orang atau satu nomor gitu, banyak. Pemrosesan data itu kan tidak langsung banyak gitu, langsung diproses langsung banyak gitu, beda sama save nomor gitu, atau di save dulu atas nama sekian, hari sekian. Adakah cara untuk menandai untuk memproses satu persatu gitu, misalkan? Baik Pak, jadi untuk prosesnya sepertinya kalau untuk mengerucutkan data-data masyarakat, jadi kami menyarankan satu WhatsApp grup itu tidak untuk satu kecamatan, tapi banyak kelurahan-kelurahannya. Nah, setiap kelurahan itu ada penanggung jawab operator pelayanan kependudukan. Jadi nanti dilayaninya itu lebih mengerucut Pak, lebih sedikit. Memang sih kalau di WhatsApp group itu mengirimkan beberapa berkas itu pasti manual mereka dengan bahasa mereka, misalkan pengen diurus nih datanya yang ini tanpa menyebutkan identitasnya siapa hanya upload foto saja, mungkin itu ya, biasanya namanya juga masyarakat ya Pak ya, tapi Siap. ya tapi ya tetap saja setidaknya ada komunikasi antara masyarakat dengan bagian pendataan kependudukannya, mengingat sekarang kita pandemi ini kita tahu sendiri kunjungan sangat dibatasi, sedangkan masyarakat membutuhkan pendataan juga, apalagi sekarang banyak program pemerintah juga kan, seperti BPUM yang UMKM itu yang membutuhkan data dari kelurahan, dari kecamatan juga ya Pak, begitu. Jadi intinya kalau misalkan untuk mengerucutkan data, untuk datanya supaya sedikit, kami mengusulkan supaya dibuat per kelurahan Pak. Jadi setiap kelurahannya itu ada salah satu penanggung jawabnya. Jadi untuk penanggung jawab operatornya itu lebih sedikit memeriksa data-datanya, tidak satu kecamatan semuanya Pak, begitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak ya. Bagaimana Ya, Pak baik. Agung? Kalau menurut Ibu untuk memproses data di grup itu baik atau tidak ya? Memproses data di grup ya, sebagai alat komunikasi menurut saya yang kami usulkan itu ini sangat sangat interaktif Pak. Terus waktu gimana Pak? Penunjang atau tidak? Bagaimana Pak? Tidak kedengeran. Untuk memproses datanya menunjang atau tidak kalau di grup itu menurut Ibu? Menunjang Pak, asalkan kembali lagi operator pelayanan kependudukannya harus selalu on dan bertanggung jawab, karena itu tanggung jawabnya juga ya Pak ya, itu sudah menjadi kewajibannya menurut kami ya, menurut saya setelah diskusi-diskusi dengan beberapa operator bagian kependudukan, ya memang itu adalah tugasnya, job desk-nya ya Pak, jadi harus dijalankan untuk bagian pendataan penduduknya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Oh ya, sebagai informasi Bapak Ibu, Bapak Agung ini sebagai operator pelayanan kependudukannya, jadi pertanyaannya itu mungkin lebih banyak, lebih detail ya, karena nanti kan setelah ini workshop ini akan mulai pemanfaatan aplikasi WhatsApp Group untuk ke masyarakat. Jadi mungkin takutnya datanya bocor atau gimana. Jadi seperti itu ya Pak yang kami sarankan. Jadi buatnya per kelurahan, tidak satu kecamatan. Nah, setiap kelurahan itu ada penanggung jawabnya dari operator pelayanan kependudukan. Saya yakin operator itu tidak hanya satu orang ya, ada beberapa. Jadi bisa dibagi-bagi Pak untuk pendataannya. Begitu. Iya, begitu sih, ada penanggung jawabnya untuk setiap operator. Iya, benar ya Pak, ada penanggung jawabnya ya. Ya. Ya, betul. Kalau di Kota Tasik mah begitu. Ya. Ya gitu ya Pak, di Kota Tasik mah pasti ada penanggung jawab. Di mana-mana juga pasti ada penanggung jawabnya ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang lainnya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Boleh kalau misalkan audionya tidak bisa diaktifkan, boleh melalui chat. Kami tunggu. Sepertinya tidak ada ya Bu Mira ya.
Iya, sepertinya sudah memahami semua Sudah ya memahami. untuk ininya. Iya, yang ikutan juga Karang Taruna muda-mudi ya, yang mudah-mudahan sih. Pastinya sudah memahami lah ya untuk hal-hal seperti ini gitu. Iya, Jadi tinggal penyampaiannya saja kepada yang kepada orang lain gitu. sesepuh ya kalau kata Bu Mira. Iya, iya, untuk para sesepuhnya gitu bisa disampaikan ya. Iya, baik. Mungkin sudah ya. Ya, mungkin sudah. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya di di workshop pemanfaatan WhatsApp Group ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kedepannya ada pembuatan WhatsApp Group mulai dibuat ya, dan ada alat atau media yang komunikatif dan interaktif dengan masyarakat. Nah, itu tujuan kami. Karena pandemi ini kan kunjungan sangat dibatasi, tapi tidak membatasi komunikasi dan pendataan ke penduduk, terutama pendataan kependudukan di Kecamatan Purbaratu. Dokumentasi udah ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya Bu Melisa sebagai Ketua Pelaksana sangat berterima kasih atas partisipasinya, dan Bu Mira sebagai tutornya juga terima kasih atas penyampaiannya ya Bu. Ya, terima kasih juga Bu Mel. Ya, baik, saya akhiri workshop pemanfaatan aplikasi WhatsApp Group sebagai media pendataan penduduk bagi operator pelayanan kependudukan Karang Taruna Kecamatan Purbaratu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.